Kami dari Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, kami juga sedang menyusun roadmap perekonomian yang nanti hasilnya ini kami akan sampaikan kepada tim ekonomi dari masing-masing paslon. Dan dari hasil survei kita dari 1.500 kurang lebih responden yang kita berikan kuesioner, itu ternyata betul, Bu Henry. Jadi hal-hal yang sebetulnya udah masalah-masalah yang mungkin 3-4 periode pemerintahan yang lalu itu lagi muncul gitu ya. Sehingga sayang sekali, seharusnya hal-hal yang seperti itu menyangkut masalah kepastian hukum, harmonisasi, sinkronisasi antar kementerian dan lembaga, masalah-masalah yang berhubungan dengan ya tadi bicara masalah-masalah yang berhubungan dengan reformasi birokrasi, regulasi, itu yang masih terus memberikan posisi-posisi peringkat di atas. Jadi ya sekali lagi saya rasa ya tentunya kita lebih baik membenahi apa-apa yang memang belum dicapai daripada memang, karena itu sesuatu yang memang sangat mendasar sekali gitu di dalam kita dari kalangan dunia usaha ini melakukan kegiatan usaha. Jadi ya menciptakan iklim investasi yang kondusif, kemudian menghadirkan kepastian hukum dan keamanan, termasuk dalam hari ini juga membuat kebijakan-kebijakan yang berani ya melakukan terobosan-terobosan untuk supaya bisa mencapai hal-hal yang bukan biasa-biasa saja, itu yang saya rasa penting sekali. Mungkin ya khusus karena bidang saya lebih banyak di masalah pertanahan juga ya, Pak Andi ya. Jadi mulai dari masalah yang terkait dengan tata ruang ya. Ini kan sekarang ini banyak sekali yang namanya rencana tata ruang wilayah RT RW, termasuk sampai ke RDTR-nya. Banyak sekali di kabupaten kota ini yang belum disahkan. Sehingga kegiatan usaha itu tidak bisa dilakukan kalau memang belum ada peruntukannya, ini untuk pengembangan ini untuk pengembangan itu dan segala macam. Setelah itu keluar ya, kemudian pengusaha harus mengajukan, kalau dulu namanya izin lokasi, sekarang PKKPR dan sebagainya. Itu prosesnya juga panjang. Setelah itu diperoleh, kemudian kita harus membebaskan lahan. Kalau dulu tuh namanya masih izin lokasi, itu betul-betul menjadi satu panglima lah. Kalau kita sudah punya izin lokasi, pengembang itu dia bisa membebaskan sesuai dengan kewenangannya gitu ya. Tapi kalau sekarang ini kita berhadapan dengan para mafia tanah, kemudian ada tanah kas desa, ada tanah hak ulayat dan segala macam, dan itu kita berhadapan dengan berbagai pihak yang memang itu tidak mudah. Kalau dulu tuh saya masih ingat tuh ada panitia 9 dan segala macam, itu bisa dikoordinasikan dan segala macam. Sehingga apapun ya, mau harganya mungkin lebih mahal atau gimana, tapi yang jelas itu terselesaikan. Jadi nggak sifatnya itu kemudian mengambang dan segala macam. Ya karena ya membebaskan lahan itu suatu hal yang memang suatu keniscayaan untuk kita memulai kegiatan usaha. Jadi saya rasa itu. Baik, Pak Andi dari Anda. Ya, tadi Ibu Henry sama Pak Sani sudah menyampaikan bahwa sebenarnya regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah ini semuanya baik-baik saja. Yang menjadi sulit ini adalah semua implementasi. Belum kita lihat apabila setelah selesai konsultasi pemilihan umum ini, gerbong partai ini sangat besar untuk mengisi ruang-ruang kabinet itu. Maka tidak jarang daripada semua ide, gagasan, visi misi yang disampaikan oleh paslon itu pada saat kampanye terabaikan. Maka saya berharap ketiga calon presiden kita yang akan datang benar-benar mulai pendamping yang membuat visi misi ini terus terlibat langsung sampai pada pembentukan tim ekonominya, supaya apa yang disampaikan itu benar-benar bisa dijabarkan dengan baik. Nah, jadi bertanggung jawab dengan ucapan itu saya ulang sekali lagi, karena yang kita ngomong ini kan 15 tahun yang lalu, 20 tahun ini, kepastian hukum, regulasi, keberpisahan pengusaha lokal, tapi ya begitu-begitu aja nggak jalan. Ya kan? Jadi benar-benar ada tim yang bisa menjalankan ini. Terutama saya ulang lagi sekali lagi, keberpihakan terhadap pengusaha-pengusaha lokal ini. Kami dari anggota HGAPINSI itu, dari 80.000 anggotanya, saat ini tinggal 20.000 loh. Turun. Turun. Itu kenapa turun? Karena kesempatan kerjanya yang jadi susah.
Padahal anggaran infrastrukturnya setiap tahun naik loh. Ya kan? Jadi teman-teman pelaku UMKM konstruksi ini kembali harus dibuatkan porsi, dibuatkan kemudahan supaya teman-teman yang ada di daerah itu bisa berkonstruksi baik. Kemudian yang kedua, sekali lagi, supaya teman-teman yang bergerak di bidang industri manufaktur ini, teman-teman perusahaan ini, supaya benar-benar bisa dijaga dengan baik. Supaya tumbuh iklim industrinya mereka. Saya baru saja kemarin saya dari Bandung meresmikan, melihat teman-teman peresmian perusahaan-perusahaan pabrik mereka, yang menurut saya di masa-masa pandemik itu, mereka malah mampu mengekspor keluar. Tentu ini menambah devisa negara, nah ini harus dijaga. Ya kan, apalagi kan ini sistem e-katalog nih semua tender nih. Kalau perlu pun juga ini e-katalognya pun juga sudah bisa berlaku di daerah, ya kan. Nah ini ruang yang baik buat teman-teman produsen supaya ini bisa bagaimana menumbuhkan kembali. Nah lagi-lagi kalau nggak ada afirmatif kebijakan dari pemerintah untuk memproteksi itu ya percuma. Harus ada kebijakan supaya industri kita tumbuh. Dengan demikian maka pelaku-pelaku usaha yang kita harapkan bisa bangkit, insya Allah bisa terwujud dengan baik. Amin, amin ya. Bu Henry dari Anda. Ya, jadi saya rasa sudah sangat banyak yang kita diskusikan tadi. Kita sangat berharap bahwa siapapun pemimpin yang terpilih, dia tidak alergi dengan konsep, tidak alergi dengan strategi, dan tidak alergi dengan kebijakan yang lebih fokus. Karena hanya itulah yang akan menjadi acuan bagi para pengusaha. Ya, jadi selain kepastian hukum, konsistensi itu harganya sangat mahal di dalam bisnis. Nah, sehingga kita sangat berharap itulah yang akan dilakukan oleh siapapun yang menang, dan kemudian akan memiliki roadmap yang jelas. Jangan kemudian dipenuhi dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya ad hoc. Karena itu akan membelokkan kebijakan itu dan akan sulit bagi pengusaha itu akan mengikuti. Ya, karena pengusaha itu hanya mengikuti di mana koridor itu ada, akan mengambil peluang di situ. Itu aja.